Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalawat terlebih dahulu, Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Dengan Vika di Bandung. Baik Ibu, silakan bisa bertanya langsung kepada Buya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu ridho sama Buya dan keluarga Armaja juga. Buya, saya mau bertanya perihal haid. Apa? Haid. Perihal masa haid. Iya, silakan. Ya. Nah, jadi saya udah melihat beberapa video Buya, dan kemungkinan boleh jadi saya ini yang kurang paham, walaupun ada beberapa perbedaan. Jadi saya datang bulan. Nah, itu datangnya pagi. Kemudian zuhur udah nggak keluar lagi. Jadi saya tungguin sampai besok paginya. Itu nggak keluar lagi dia. Udah 24 jam. Nah, terus saya cek. Benar tanggal tersebut benar sesuai dengan masa menstruasi saya. Lalu saya cek lagi besoknya nggak keluar lagi. Jadi selama 2 hari itu memang nggak ada siklus yang keluar gitu, darah yang keluar. Nah, hari keempat ada Buya, ada lagi. Nah, di sini saya ragu apakah yang 2 hari kemarin yang jelas-jelas 24 jam, 48 jam itu saya nggak ada keluar darah, apakah harus saya qadha sholatnya? Nah, baik. Kemudian harusnya jika bulan depan saya mengalami seperti itu lagi, apakah harus setelah 24 jam itu saya harus mandi besar atau tetap menunggu sampai siklus menstruasi ini berakhir gitu? Anda Anda punya kebiasaan biasa haid berapa hari? Bulan-bulannya? Bulan-bulannya 8 hari. Baik. Cukup pertanyaannya? Yang pertama. Sama-sama. Baik, yang pertama adalah seorang wanita, dia mengeluarkan darah dari pagi hingga siang. Anggap saja 6 jam keluar darah. Kemudian setelah itu darah berhenti. Sampai hari kedua tidak keluar darah. Baru keluar di hari keempat misalnya. Baru keluar darah lagi. Cuman cara membacanya kan dari pertama. Dia tidak tahu kalau tanggal keempat akan keluar darah lagi. Jadi begini. Siapapun yang keluar darah, kemudian darah berhenti, dilihat. Jika dia punya kebiasaan haid, maka sebagian ulama mengatakan ini pendapat pertama. Karena dia punya kebiasaan haid, dari pagi keluar darah sampai jam 12 siang. Setelah itu berhenti. Maka dalam keadaan berhenti pun dia tidak wajib mandi. Dia tidak wajib melakukan sholat. Karena apa? Dia punya kebiasaan di hari ke-8. Ditunggu hari ketiga, keempat. Benar tanggal keempat keluar beneran. Maka berarti benar-benar haid. Lah, setelah tanggal keempat keluar beneran, berhenti lagi. Ditunggu. Dia tidak wajib mandi. Ditunggu sampai hari ke-8. Setelah hari ke-8, maka jika ke belakang tadi dihitung darah sudah mencapai 24 jam, maka setelah hari ke-8 berhenti tadi dia wajib mandi. Karena sudah terbukti dia haid, karena sudah mencapai 24 jam. Jika ternyata di hari ke-8 tadi, dihitung hari pertama adalah 6 jam, hari keempat cuma 7 jam, 6-13. Setelah itu sampai hari ke-8 benar-benar berhenti, maka ditarik ke belakang
ternyata tidak sampai 24 jam. Maka setelah tanggal ke-8 tadi, maka dia langsung sholat. Cukup dengan wudhu, tidak pakai mandi. Karena apa? Belum terbukti keluar darah haid. Dia yang punya kebiasaan haid. Bagi wanita yang belum pernah punya kebiasaan haid, mungkin dia adalah haid pertama kali baginya. Bagaimana? Setiap wanita yang keluar darah di hari mungkin haid, maka dia wajib berhenti. Tidak boleh melakukan sholat. Misalnya Anda seorang wanita, sudah umur 15 tahun, atau sudah umur haid, 9 tahun ke atas. Tiba-tiba keluar darah, maka Anda harus menduga ini darah haid. Tak tahu aja baru 5 hari kok berhenti. Bagaimana di saat saya berhenti? Anda boleh milih kok. Anda boleh di saat berhenti, Anda nggak usah mandi, nggak usah sholat, berhenti biar. Tapi Anda juga boleh memilih. Lah ini boleh memilih sedikit, bukan pelik, sebetulnya hanya perlu konsentrasi saja. Karena apa? Bisa jadi adalah memang Anda tidak akan keluar darah haid. Maka setelah berhenti, hari pertama keluar darah haid cuma 9 atau 5 jam. Setelah 5 jam berhenti, bagaimana di saat berhenti darah saya? Nah, Anda tidak tahu bakal berhenti seterusnya atau tidak. Bakal berhenti seterusnya atau tidak? Kan begitu. Karena Anda tidak punya kebiasaan haid, nggak bisa ukurannya sampai kapan. Anda tunda dulu. Anda bisa menunda di sini. Anda tidak wajib sholat. Ditunda sampai 1 hari 1 malam. Jika dalam 1 hari 1 malam benar-benar tidak keluar darah, berarti sudah terbukti dalam sehari itu Anda keluar darah hanya 4 jam atau 5 jam. Maka setelah sehari semalam terbukti Anda belum haid saat ini. Karena Anda belum haid, bisa jadi tidak keluar haid beneran, maka Anda langsung sholat, nggak usah pakai mandi karena belum sampai 24 jam. Kemudian berhenti, keluar lagi darah lagi. Ya sudah, karena keluar darah harus berhenti lagi. Kan kaidahnya begitu. Setiap keluar darah di masa mungkin harus berhenti. Berhenti. Kemudian setelah berhenti keluar darah, setelah darah keluar, berhenti lagi. Di saat berhenti, karena Anda belum punya kebiasaan, maka Anda boleh langsung melakukan sholat. Selagi belum sampai 24 jam. Tapi kalau ternyata sudah Anda hitung waktu berhenti itu, waktu berhenti darah Anda hari ke-6 misalnya, atau hari ke-5 tadi, hari ke-4 yang bertanya. Hari ke-4 itu darah berhenti. Anggap saja ini wanita pertama kali. Dihitung ke belakang, ternyata sudah sampai 24 jam darahnya, maka dianggap dia sudah pernah haid, sudah haid. Maka di saat berhenti, kalau ingin melakukan sholat, mengambil pendapat yang langsung melakukan sholat, maka dia wajib mandi karena sudah terbukti dia darah haid. Baik. Kemudian seandainya dihitung sedikit 2 jam, 3 jam, sampai hari ke-15. Bicara tentang apakah sholat saya harus diqadha. Anda bicara tentang qadha sholat kalau Anda sudah keluar dari hari ke-15. Sholat yang Anda tinggalkan nanti yang akan menjadikan penghukum, yang engkau terjadikan menghukumi Anda sampai 15. Jika Anda keluar darah, tidak keluar darah, berhenti, keluar darah, berhenti sampai hari ke-15. Jika sampai hari ke-15, ternyata darah keluar di hari ke-15, atau hari ke-4 keluar darah, kemudian setelah itu berhenti, berarti semuanya adalah haid. Berarti sholat Anda tidak perlu diqadha. Berarti 15 hari adalah haid semuanya. 15 adalah haid semuanya. Karena apa? Semua darah yang keluar sepanjang, selagi masih dalam tempo 15 hari, biarpun terputus, maka dijadikan satu semua darah haid. Baru nanti Anda akan disebut bermasalah, terkena istihadah kubra dalam istilah yang kami hadirkan, jika ternyata di hari ke-15 sambung ke hari ke-16. Seperti itu. Jadi Anda tidak usah berpikir tentang mengqadha sholat, kecuali memang terbukti Anda adalah tidak haid. Contoh, Anda terbukti tidak haid misalnya, sesuai yang Anda tanyakan. Tanggal 4 berhenti keluar darah haid. Setelah itu tanggal 5 akan berhenti darah haid. Tanggal 5 berhenti darah haid. Anda tidak pernah haid sebelumnya. Tapi kalau Anda punya kebiasaan haid ya 8 hari. Oke, 8 hari. Jadi tanggal 5 Anda berhenti. Anda yang bertanya berarti yang Anda paham. Tanggal 4 keluar darah lagi, tanggal 5 sudah nggak ada lagi. Jika Anda kumpulkan tanggal 4 dengan tanggal hari pertama keluar darah sudah sampai 24 jam, maka Anda sudah benar-benar haid. Tapi Anda tidak langsung wajib mandi menurut sebagian ulama. Anda tidak langsung wajib mandi di saat berhenti tanggal ke-5. Anda boleh menanti sampai hari kebiasaan Anda. Tapi setelah masuk hari kebiasaan, sepakat ulama dalam mazhab kita Imam Syafi'i, setelah masuk hari kebiasaan yaitu 8 hari menurut Anda, maka Anda wajib mandi. Jika ditarik ke belakang darah sudah sampai 24 jam. Karena Anda sudah wajib mandi,
Apakah wajib dikodok sholat tadi? Entar dulu. Karena masih dalam 15 hari. Anda tunggu hari ke-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ternyata benar darah nggak kembali. Maka Anda wajib mengkodok hari ke-8 sampai hari ke-6 saja. Anda bapak-bapak tidak haid, tidak usah mikirin. Ini ibu-ibu aja yang haid. Nah. Kemudian selesai, ini adalah masalah. Kita ada fikih praktis, kami sampaikan siamanya. Ada fikih praktis adalah fikih untuk memahami haid dengan praktis. Biarpun nanti yang menjadi luas permasalahannya. Karena rumusnya sangat sederhana fikih haid. Seperti itu insya Allah gambarannya. Mohon maaf gara-gara haid kemana-mana panjang.